Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gibran Pratisara dari Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Ahmad Dahlan. Pada poin pengajaran, kami memilih mata kuliah desain grafis, yang mana mata kuliah desain grafis ini berbobot 3 SKS, dan juga 40% adalah praktek dan 60% adalah teori. Sebelumnya saya akan menceritakan sedikit terkait dengan kaitan kenapa kok pemilihan ada pada desain grafis. Jadi di awal di karya Fenomenal, kami menyebutkan bahasanya kami merancang sebuah channel YouTube begitu dengan 65.000 subscriber dan sudah termonetize, yang di dalam channel itu sebenarnya bisa eee, dijadikan sebagai bahan kuliah ataupun percontohan, karena di sana terkait ada beberapa kompetensi tata kamera, desain pada thumbnail juga di sana ada, lalu editing videonya juga ada, lalu riset dari pasar atau audiens itu ada, bagaimana menentukan segmen dan lain sebagainya. Tetapi di sini, beberapa hal akhirnya kami menentukan desain grafis yang kami gunakan untuk percontohan begitu, pada poin pengajaran. Jadi di desain grafis ini nantinya akan kami, bagi menjadi dua kompetensi sebenarnya. Yang pertama adalah tentang kompetensi penguasaan dari mahasiswa itu terkait dengan konseptual. Jadi mahasiswa diharapkan nanti mampu mempertanggungjawabkan dari apa yang sudah dibuat, apa yang sudah, diproduksi begitu dalam bentuk, komunikasi visual. Itu yang pertama. Lalu untuk yang kedua, kompetensi terkait dengan penguasaan ataupun skill keterampilan untuk software editing. Kami menggunakan 2 software yang nantinya akan, dipelajari oleh mahasiswa. Yang pertama adalah software CorelDRAW, yang mana output-nya adalah nanti, filenya vektor, dan yang kedua adalah Adobe Photoshop, yang keluaran filenya adalah, bitmap. Jadi 2 software itu yang nantinya akan dipelajari oleh mahasiswa dan dikuasai, begitu. Jadi ada 2 poin besar, poin yang pertama adalah konseptual, karena itu nanti, mahasiswa tetap akan diberikan teori-teori terkait dengan prinsip desain, unsur-unsur desain, lalu juga metode dari desain itu sendiri. Mahasiswa juga akan, belajar mengenai nirmana dan juga warna. Sehingga ketika mahasiswa membuat sebuah karya, katakanlah, atau memproduksi sebuah komunikasi visual, mahasiswa mampu menyinkronkan gitu, ataupun juga mempertanggungjawabkan sesuai dengan teori yang sudah didapat. Jadi di awal perkuliahan sampai pertemuan keempat, mahasiswa akan eh, mempelajari terkait dengan teori-teori dari desain. Lalu setelah masuk di perkuliahan pertemuan kelima, mahasiswa mulai akan dikenalkan dengan software. Nah, software yang pertama yang akan dikenalkan adalah software untuk file vektor sendiri, yaitu CorelDRAW, dan semuanya dimulai dari nol, akan step by step, karena mungkin saja ada mahasiswa ataupun beberapa mahasiswa mungkin ada yang sudah bisa, mungkin ada juga yang belum bisa sama sekali. Makanya kami akan tetap memulainya dari nol dan step by step dengan case. Jadi misalnya pertemuan pada minggu ke-6 adalah case-nya membuat sebuah, apa namanya, cropping misalnya. Nah, di situ, full dalam satu pertemuan itu mahasiswa fokus di satu capaian itu. Lalu setelah Corel, nantinya mahasiswa juga akan belajar untuk Photoshop. Nah, dari 2 software ini akan ada 2 luaran. Luaran yang pertama untuk software Corel ini mahasiswa, akan membuat logo. Nah, logo ini juga harus dipertanggungjawabkan secara konseptual. Jadi, misalnya terkait dengan pemilihan bentuk, font, ataupun juga warna, ataupun filosofi yang mungkin diinginkan dan dimunculkan dieksekusi dalam karya visual itu. Nah, lalu untuk yang kedua, untuk Adobe Photoshop, luarannya berupa poster iklan layar masyarakat. Jadi mahasiswa yang sebelumnya memang sebenarnya sudah mendapatkan di periklanan terkait dengan riset audiens, lalu unsur verbal dan unsur visual, di sini mahasiswa pada mata kuliah desain grafis ini mencoba untuk mengelaborasi dari apa yang sudah didapat di perkuliahan sebelumnya, dan juga apa yang sudah didapat di teori di awal,
lalu dielaborasi menjadi sebuah karya komunikasi visual yang pesannya adalah public service advertising begitu. Dan mahasiswa juga diminta nantinya untuk membuat catatan teknis, jadi laporannya nanti berupa laporan teknis dari apa yang sudah dibuat dan juga laporan konseptual. Jadi secara keseluruhan di dalam mata kuliah desain grafis ini akan mendapatkan hal-hal yang tadi kami sampaikan. Model perkuliahan yang kami lakukan saat ini di masa pandemi memang dengan menggunakan asinkron dan sinkron. Dan ketika sinkron, maka kami melakukan pertemuan Zoom dan di situ terjadi interaksi secara langsung, baik itu di kolom chat box ataupun juga pertanyaan langsung dari mahasiswa. Akan tetapi ketika asinkronus, maka untuk interaksi memang banyak terjadi di WhatsApp group ataupun juga di kolom komentar yang ada di dalam Google Classroom. Sedikit cerita, di sebelum pandemi memang mata kuliah ini dilakukan di laboratorium komputer, jadi mahasiswa memang bisa langsung untuk praktek begitu dan juga bisa berinteraksi langsung dengan dosen. Lalu untuk delivery dari mata kuliah ini kami menggunakan dua platform. Platform yang pertama menggunakan Google Classroom, di mana Google Classroom ini kami pakai untuk distribusi dari materi, lalu juga untuk penugasan, dan juga untuk submit dari tugas itu sendiri. Lalu yang kedua kami juga menggunakan WhatsApp Group yang kami gunakan untuk koordinasi. Lalu juga di situ akan dilaksanakan diskusi juga terkait dengan materi yang sudah didistribusikan melalui Google Classroom yang berupa video biasanya dan juga PowerPoint ataupun artikel, dan di WhatsApp itu bisa dilakukan diskusi terkait dengan materi yang sudah diberikan. Lalu untuk asesmen dari mata kuliah ini ada tugas harian, ada UTS, dan juga ada UAS, dan ada komponen lain yaitu terkait dengan kehadiran dan sikap. Nah, di masa pandemi seperti ini akhirnya tugas harian itu menjadi lebih banyak porsinya, karena salah satu cara yang kami gunakan untuk mengkontrol dari setiap materi yang sudah diberikan. Jadi semisal materinya terkait dengan cropping pada pertemuan keempat, nah mahasiswa pada minggu itu harus mempraktekkan dan harus submit tugas cropping di Google Classroom. Sehingga walaupun di rumah, tetap mahasiswa mau tidak mau dia harus tetap membuat atau mempraktekkan itu. Karena kalau sebelum pandemi kami bisa langsung praktek di laboratorium yang memang sudah ada di prodi kami. Begitu. Lalu untuk terkait UTS dan UAS, UTS nanti adalah berupa logo begitu. Mahasiswa membuat sebuah logo dan logo ini ada pertanggungjawaban dari karya logo itu sendiri. Dan yang untuk terakhir, tugas akhirnya di UAS-nya adalah membuat sebuah karya komunikasi visual yang di sana disertai dengan laporan teknis dan juga laporan dari konsep. Sehingga harapannya mahasiswa tidak hanya mampu secara skill dalam membuat sebuah desain komunikasi begitu ya, yang berupa visual, komunikasi visual yang diproduksi menggunakan software desain, tapi mahasiswa juga mampu untuk mempertanggungjawabkannya secara konseptual. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan terkait dengan mata kuliah desain grafis ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah desain grafis yang sebelumnya di pengantar memang kita hanya menyampaikan apa saja yang akan teman-teman dapatkan nanti di satu semester terkait dengan mata kuliah desain grafis ini. Dan pada hari ini kita akan mencoba untuk memulai gitu ya, memulai teori lah kalau kita bilang teori, karena nanti kan desain grafis akan kita bagi menjadi dua kompetensi. Di awal teman-teman penguasaan terkait dengan teori dan apa saja yang ada di dalam desain grafis, lalu yang penguasaan satu lagi terkait dengan skill atau keterampilan teman-teman di penguasaan dari software untuk desain begitu ya, di desain grafis. Dan kita akan mulai, saya akan coba share screen. Sebelum kita mulai, kita buka dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke, kaitannya dengan desain begini. Yang menarik dari desain grafis ini sebenarnya karena posisinya kata desain ini sangat sering kita dengar, gitu kan. Pasti teman-teman sering sekali mendengar kata desain. Gitu. Grafis juga oke lah, grafis juga sering lah. Tapi yang paling sering adalah desain. Oh, desainnya apik ya, gitu. Oh, desainnya elegan ya. Siapa yang desain kan gitu. Nah, kita sering memakai kata-kata desain. Nah, pertanyaan saya sekarang ke teman-teman adalah, desain itu apa kira-kira? Kira-kira apa? Apa teman-teman desain? Menurut saya pengolahan gambar, Pak. Gimana Ida? Pengolahan gambar. Pengolahan gambar. Oke, ada yang lain? Rancangan, Pak. Perancangan. Oke. Ada yang lain lagi? Konsep, Pak. Konsep. Oke. Perancangan, konsep, pengolahan gambar, gitu ya. Seni terapan, Pak. Seni terapan. Oke. Nah, kita coba breakdown ya. Nah, kalau misal kita pakai dalam sebuah kalimat itu kita memakai kata desain itu kan bisa kita letakkan di kata benda ataupun kata kerja. Misalnya, sing desain siapa? Siapa yang desain gitu. Itu kan kata kerja. Siapa yang mendesain? Terus kalau sebagai kata benda, desainnya bagus ya gitu. Desainnya oke nih. Nah, itu kan kata benda. Jadi ketika sudah muncul ini kita bisa mengartikan apa itu desain secara ketika posisinya ada di kata benda dan kata kerja. Nanti kita akan lebih mudah untuk mencoba mendefinisikan desain lebih rigid lagi. Jadi kalau sebagai kata benda, kata desain ini ya biasanya digunakan untuk menyebut hasil akhir dari sebuah proses kreatif. Jadi wujudnya bisa rencana atau konsep tadi, proposal, atau wujud nyata. Misalnya nih, kita bilang sebuah baju muslim atau hijab. Seorang desainer baju muslim, pasti di awal dia akan membuat sebuah pemikiran dulu kan, dia akan mikir, mikir, akhirnya dia bikin sketsanya kan gitu. Dia bikin sketsanya, lalu setelah ada sketsanya, lalu dieksekusi, diproduksilah baju itu. Bahannya apa dan lain sebagainya, dijahit dan akhirnya jadi. Dan akhirnya dibeli oleh teman-teman. Itu hasil akhirnya adalah baju. Itu hasil akhir. Nah, ada juga yang mungkin hasil akhirnya memang hanya sampai di konsep gitu. Tapi itu sudah melalui sebuah proses kreatif. Jadi ketika ngomong kata desain sebagai kata benda tadi ya dia sesuatu hal yang sudah menjadi hasil akhir. Makanya itu menjadi sebuah kata benda. Konsep, lalu proposal, lalu kalau misalnya desain sebagai objek nyata tadi, yang saya bilang sebagai hasil akhir tadi, baju itu kan berarti hasil dari sebuah desain, hasil akhir dari sebuah proses kreatif. Handphone itu juga hasil dari sebuah proses kreatif, hingga menjadi sebuah handphone. Lalu kita ke kata kerja. Kalau kita ngomong kata kerja, berarti di situ ada sebuah proses. Ada sebuah proses untuk membuat ataupun menciptakan ataupun merancang tadi ya, ataupun mengolah sebuah objek baru gitu. Proses ini kalau kita bilang, makanya tadi ada namanya proses kreatif. Ketika ngomong desain, apalagi di ranah seni ya, di ranah seni itu sangat dekat dengan kata-kata proses kreatif. Proses kreatif itu kan berawal dari ide dulu. Ide, lalu ketika punya ide, dituangkan ke dalam sebuah konsep lah kalau kita bilang. Kita bikin konsepnya, lalu dieksekusi dan lain sebagainya. Nah, proses-proses kreatif itulah sehingga tercipta atau terbuat sebuah objek baru itu kita bilang desain sebagai kata kerja. Nah, dari sini kita akan coba teman-teman. Jadi ada satu teori dari Profesor Hesketh, design is to design, a design to produce a design. Oke.
Coba dibaca. Nah, sekarang kita coba artikan. Siapa yang mau mencoba mengartikan? Design is to design, a design to produce a design. Saya, Pak. Coba, oke, silakan. Desain untuk merancang sebuah desain dan memproduksi sebuah hasil desain. Desain, gimana Latifah? Coba diulang. Desain untuk merancang sebuah desain dan menghasilkan sebuah produk desain. Desain untuk merancang sebuah desain dan menghasilkan sebuah produk desain. Oke, ada yang lain punya pendapat yang berbeda mungkin? Silakan, tidak perlu takut ada salah. Nah, ini sudah saya kasih bocorannya nih satu. Oke, kalau gitu. Saya, Pak. Oke, Saya ingin silakan. Gimana? Saya, deskripsi dari desain menurut saya, desain adalah suatu apa yang kita pikirkan dan dituangkan di sketsa dan terus dituangkan lagi secara visual. Itu menurut saya, Pak. Oke, Bim. Oke. Iya, Pak. Matur suwun, Pak. Oke, makasih Bim. Terkait dengan design is to design, a design to produce design. Jadi di situ ada 1, 2, 3, 4 kata desain. 4 kata desain. Nah, di awal tadi kita mencoba mengelompokkan kata desain itu menjadi 2 ya. Ada kata kerja, lalu juga ada kata benda. Nah, desain yang pertama di sini dia sebagai kata benda yang mana posisinya adalah dia secara ilmu. Jadi misalnya komunikasi adalah gitu. Nah, ini posisinya desain yang pertama ada di situ. Jadi desain adalah kan begitu. Desain adalah, lalu masuk ke desain yang kedua. Desain yang kedua merujuknya pada kata kerja. Karena ada to design gitu kan. To itu kan kata kerja kalau di bahasa Inggris berarti adalah sebuah kegiatan. Kegiatan, rujuknya pada kegiatan. Kegiatannya apa? Ya, tadi kalau teman-teman bilang desain itu adalah mengolah, merancang, mengkonsep dan lain sebagainya, ya itulah kegiatannya dalam desain. Kata desain yang ketiga merujuk pada konsep atau ide, yang mana di sini adalah kata benda. Karena sudah ada proses tadi kreatif di desain yang kedua, ya. Karena ada kegiatan di situ dan hasilnya adalah sebuah kata benda, yaitu konsep ataupun ide. Lalu yang terakhir adalah desain yang merujuk pada hasil akhir, dia juga sebagai kata benda. Kalau kita urutkan, berarti definisi dari desain menurut Profesor Hesketh ini adalah desain adalah gitu kan, sebuah aktivitas merancang, mengolah dan lain sebagainya, yang mana itu isinya adalah proses kreatif sehingga menghasilkan sebuah konsep, dan konsep ini akhirnya diproduksi menjadi sebuah desain sebagai hasil akhir. Jadi kalau kita lihat di sini, Prof. Hesketh ini sebenarnya dia mencoba untuk mengakomodir semuanya. Jadi semua benda itu akhirnya bisa menjadi sebuah desain ketika ada proses kreatifnya. Tanah liat saja itu bisa menjadi sebuah hasil akhir yang kita bisa sebut itu desain. Gitu. Sebenarnya ini menjadi kemudahan tersendiri ketika mencoba untuk mendefinisikan sebuah desain. Karena tadi kata benda bisa berarti desain, kata kerja bisa berarti desain. Jadi ketika ditanya desain itu apa, kita bisa melihat dari dua sisi, mau sebagai kata kerjanya atau kata benda. Ketika kata kerja, berarti itu adalah sebuah proses kreatif, gitu kan. Proses kreatif ini biasanya kan berawal dari ide. Nah, ide ini nggak akan jadi apa-apa kalau tidak kita tuangkan ke dalam sebuah konsep, gitu. Ide sebagus apapun ide teman-teman, sebagus apapun ide kita, ketika itu tidak kita tuangkan, entah itu ke dalam sebuah konsep atau apa, atau sesuatu ya, atau sampai hasil akhir gitu, katakanlah sebagai produk jadi, maka ide itu nol, sebagus apapun. Oke, teman-teman, kita akan lanjut. Lalu ada kata grafis, ya. Nah, grafis ini kan berasal asal katanya dari grafika, sebuah presentasi visual ya dalam bentuk huruf, tanda, gambar yang diperbanyak melalui sebuah proses percetakan guna disampaikan pada khalayak. Ini zaman dulu prosesnya cetak. Nah, apakah sekarang masih berlaku? Ya, sekarang masih ada. Tetapi karena digital tadi, ketika ngomong grafis gitu ya, maka tidak melulu harus sebagai bentuk fisik hasil cetakan. Tetapi data digital pun ketika prosesnya tadi atau bentuknya itu adalah semacam ini yang ada di contoh ini, dan berkembang begitu ya, maka itu adalah sebuah
grafis. Oke, jadi kalau kita lihat desain grafis ya, desain grafis dari ini ada saya mengutip 3 ya dari Pak Suyanto ini yang mendirikan Amikom ya. Jadi kalau Pak Suyanto mendefinisikan desain grafis adalah sebuah aplikasi dari keterampilan seni dan juga komunikasi untuk kebutuhan bisnis dan juga industri. Jadi ada seni, ada komunikasi, gitu. Nah, terus di arahnya komunikasinya untuk apa? Ya untuk bisnis ataupun industri, gitu. Jadi memang agak dekatnya dengan periklanan, karena kalau ngomong iklan itu sebuah komunikasi, gitu kan, yang tujuannya adalah untuk mempersuasi orang untuk membeli jasa atau produk mereka, gitu. Nah, itu bisnis. Oke. Lalu ada dari Jessica. Kalau definisi yang disampaikan Jessica, bahwasanya desain grafis ini merupakan sebuah kombinasi antara kata-kata, gambar, angka, dan lain sebagainya yang membutuhkan pemikiran khusus dari seorang individu yang bisa menggabungkan elemen ini sehingga bisa menjadi sesuatu yang khusus, mengejutkan, mudah diingat, dan lain sebagainya. Jadi ada sebuah keterampilan yang digunakan dalam desain grafis ini. Karena akan ada banyak elemen gitu ya, ataupun unsur-unsur grafis yang harus dicoba dikomposisikan, digabungkan, dikombine sehingga menjadi sebuah kesatuan yang mana kesatuan ini bisa menjadi sesuatu yang tadi misal mengejutkan, mudah diingat. Nah, kalau teman-teman ingat di periklanan waktu itu ada beberapa formula ya waktu itu. Ada Super E. Super E salah satunya adalah simple, unexpected. Nah, unexpected ini sesuatu yang mengejutkan, unik. Nah, biasanya yang kayak gitu gampang diingat gitu. Oke. Kita lanjut lagi menurut Danton Xiaoping. Jadi di desain grafis di sini Danton mengatakan desain grafis mempekerjakan berbagai elemen ya, elemen seperti simbol, uraian verbal yang divisualisasikan melalui tipografi, gambar, baik dengan teknik fotografi ataupun ilustrasi. Jadi pada intinya di sini juga mempekerjakan beberapa elemen atau mengkombinasikan tadi ya, kalau Jessica bilang kan mengkombinasikan kata-kata, visual, grafik, dan lain sebagainya. Jadi elemennya banyak, elemen desain grafis tadi. Oke, lalu kita akan mencoba untuk mengkerucutkan lagi, ya. Kita sesuaikan dengan apa yang sekarang menjadi pengetahuan bersama sebenarnya ketika ngomong desain grafis. Kita coba buat simpel ya. Desain grafis adalah keterampilan menyampaikan informasi ataupun pesan dalam bentuk grafis, gitu. Jadi ada batasan. Jadi ada batasan ketika ngomong grafis tadi, kalau yang dulu pattern-nya atau pakemnya adalah ketika ngomong grafis itu ya sesuatu yang dicetak. Tapi pada intinya itu adalah sebuah visual gitu ya, sebuah visual yang di dalamnya berisi pesan, gitu kan, berisi pesan. Nah, di situ kan kita membutuhkan sebuah keterampilan tadi, bagaimana untuk how to say-nya, kalau kita balik lagi ke mata kuliah sebelumnya, how to say-nya. Kita mau apain sih sebenarnya pesan ini? Gitu. Kita mau sajikan seperti apa sih? Kalau dulu di periklanan teman-teman ada elemen, ada visual di situ, lalu ada baseline, ada headline, dan lain sebagainya. Nah, itu mau teman-teman letakkan di mana? Nah, itu adalah sebuah keterampilan. Teman-teman mencoba untuk mengkombinasi ataupun mempekerjakan beberapa elemen tadi sehingga menjadi sebuah, kalau kemarin yang di mata kuliah periklanan ada sebuah poster lah kalau kita bilang, poster. Nah, kalau di sini akhirnya kita kerucutkan bahwasanya desain grafis adalah keterampilan menyampaikan informasi ataupun pesan dalam bentuk grafis. Lanjut. Jadi kalau kita ngomong tugas seorang desainer grafis tadi ya, jadi nggak hanya sebatas sebagai orang yang eksekutor aja, tapi dia sebagai pemecah masalah atau problem solver untuk kebutuhan komunikasi dalam bentuk visual atau grafis tadi ya. Jadi kalau ngomong seorang desainer grafis yang sebenarnya itu bukan yang dia bisa Corel ataupun bisa Photoshop, skillnya udah jago banget,
bukan hanya itu, tetapi dia juga harus menjadi problem solver untuk masalah komunikasi ini. Karena misalnya contoh gini deh. Misalnya contohnya adalah ada klien mau dibuatkan logo gitu, dibuatkan logo untuk perusahaannya gitu kan. Nah, ini kan masalah. Klien membawa masalah ke kita. Bagaimana kita memecahkan masalah klien ini? Karena klien pasti logonya yang sesuai dengan visi, misi, ataupun yang mencitrakan dari perusahaannya kan begitu. Nah, itu kan masalah. Nah, seorang desainer grafis memecahkan masalah itu. Bagaimana agar nantinya logo ini bisa mencitrakan dari perusahaan dari si klien ini. Nah, ini akan kita pelajari di minggu depannya. Jadi kaitannya dengan elemen desain, ada yang pertama ada titik ya, ada titik, lalu ada garis, lalu dari perpaduan garis itu akan menjadi bidang, lalu ada tekstur atau taste dari permukaan tadi ya, permukaannya itu tekstur, lalu ada warna dan juga ada ruang. Nah, secara elemen ya, elemen desain ada 6 ini. Titik, garis, bidang, tekstur, warna, dan ruang. Nah, porsinya sebenarnya yang di minggu depan akan banyak kita bahas nanti ada di warna juga, karena nanti kaitannya dengan efek psikologis warna. Karena misalnya gini, contohnya ya, misalnya nih Lebaran itu biasanya warna yang dekat dengan ketika kita mau membuat sebuah spanduk nih, misalnya nih, nggak usah jauh-jauh, spanduk. Lebaran itu biasanya warnanya apa? Hijau, Pak. Hijau. Kenapa hijau? Kenapa hijau kira-kira? Karena mencerminkan karena sunnah Rasulullah suka warna hijau dulu. Oh gitu. Oke. Jadi kalau kita lihat dari teorinya Molly ya di buku teori warna itu, nanti yang kita akan pelajari di minggu selanjutnya. Jadi kalau warna hijau itu sebagai representasi dari Islam, memang itu ada secara teorinya. Jadi kan makanya Arab Saudi itu warna benderanya hijau kan gitu. Jadi makanya kenapa kok warna hijau itu selalu dekat dengan nuansa-nuansa yang memang sedang Islami gitu. Tapi sebelum kita akhiri ya, teman-teman silakan kalau ada pertanyaan terkait dengan materi yang tadi saya sampaikan, silakan. Kita diskusi. Pak mau bertanya. Ya, gimana Ida? Nanti kalau kita belajar warna itu ada disuruh buat nirmana nggak? Nirmana? Iya, Pak. Iya, tapi nggak yang sampai 3D itu nggak, masih Dwi Matra aja. Jadi memang nanti di pertemuan yang ketiga itu materinya memang terkait nirmana dan warna. Pak, saya ingin bertanya. Oke, silakan Mim. Untuk berkaitan tugas dari desain grafis itu gimana Pak ya? Soalnya saya agak lupa Pak. Mohon maaf Pak. Oke, untuk desain grafis nantinya kan luasnya teman-teman membuat sebuah komunikasi visual sebenarnya dalam bentuk poster yang pesannya adalah iklan yang masyarakat. Itu akan ada laporan untuk teknis pembuatannya juga dilaporkan, lalu laporan untuk konseptualnya juga dilaporkan. Jadi ada sinkronisasi di situ. Gitu Bim, kira-kira. Oh ya, siap. Terima kasih Pak atas kejelasan untuk tugasnya Pak. Siap, sama-sama. Ada lagi teman-teman? Itu teman-teman, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya teman-teman. Ya Pak, waalaikumsalam Pak Gibran. Oke.